Siapa sih yang gak kenal Prabu Siliwangi? Raja legendaris kerajaan Pajajaran yang ceritanya melegenda banget. Tapi, pernah kepikiran gak? Siapa sih sebenarnya keluarga besar di balik sosok agung ini? Yuk, kita telusuri bareng-bareng silsilah Prabu Siliwangi yang ternyata, wah, super kompleks dan penuh intrik politik. Kita mulai dari kakeknya, Prabu Niskala Wastukencana. Beliau ini bukan raja kaleng-kaleng loh. Beliau adalah penguasa kerajaan Galuh dan Sunda yang bersatu dari tahun 371 sampai 1475. Bayangin berkuasa lebih dari 100 tahun. Nah, nenek Prabu Siliwangi adalah Dewi Mayangsari, putri dari Mahapatih kerajaan saat itu Patih Bunisora. Jadi dari kakek neneknya aja udah kelihatan banget darah birunya. Lanjut ke generasi ayahnya. Ayah Prabu Siliwangi adalah Prabu Dewa Niskala yang mewarisi tahta kerajaan Galuh. Nah, di sini ceritanya mulai seru. Prabu Dewa Niskala ini punya saudara tiri, namanya Prabu Susuk Tunggal. Beliau ini jadi raja di kerajaan Sunda. Jadi kerajaan yang tadinya bersatu di bawah kakeknya, sekarang pecah lagi jadi dua, Galuh dan Sunda. Prabu Susuk Tunggal ini adalah adik dari Prabu Dewa Niskala, tapi dari ibu yang berbeda yaitu Dewi Sukarti, istri kedua Prabu Niskala Wastukencana. Nah, Prabu Siliwangi yang nama aslinya adalah Sri Baduga Maharaja, muncul sebagai figur pemersatu. Gimana caranya? Lewat pernikahan politik. Beliau menikahi sepupunya sendiri, Dewi Mayang Sunda, yang nggak lain adalah putri dari pamannya Prabu Susuk Tunggal. Pernikahan ini sukses menyatukan kembali kerajaan Galuh dan Sunda di bawah satu panji, yaitu kerajaan Pajajaran. Keren kan? Tapi istri Prabu Siliwangi nggak cuma satu. Ada satu lagi yang perannya sangat krusial dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Pasundan, yaitu Nyi Subang Larang. Beliau adalah putri dari Ki Gede Tapa, penguasa pelabuhan Karawang. Dari pernikahan inilah lahir tokoh-tokoh besar yang mengubah peta religi dan politik Jawa Barat. Sekarang kita masuk ke bagian anak-anaknya. Dari Nyi Subang Larang, Prabu Siliwangi punya 3 anak yang luar biasa. Pertama, Pangeran Walang Sungsang atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana. Beliau ini yang pertama kali memeluk Islam di keluarga inti Pajajaran, dan kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon. Kedua, Rara Santang. Setelah memeluk Islam, beliau menikah dengan seorang ulama dari Mesir bernama Syarif Hud Umdatuddin. Dari pernikahan ini, lahirlah Syarif Hidayatullah yang kelak kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Dan yang ketiga, Kian Santang, pangeran yang dikenal adil dan juga menjadi salah satu tokoh penting penyebaran Islam di wilayah inti Pajajaran. Lalu dari istrinya yang lain, Ratu Mayang Sunda, Prabu Siliwangi punya anak bernama Prabu Surawisesa. Nah, dialah yang ditakdirkan untuk menggantikan ayahnya sebagai Raja Pajajaran. Namanya bahkan tercatat dalam piagam perjanjian Sunda-Portugis yang terkenal itu. Selain itu, ada juga anak dari istri lainnya yang bernama Permadi Putih atau Dipati Cangkuang. Beliau menjadi penguasa di wilayah Cangkuang. Keturunannya juga memegang peranan penting, seperti Pucuk Umun yang menjadi penguasa Banten Girang. Gimana, pusing? Kompleks banget kan? Dari satu raja, kita bisa lihat bagaimana politik, pernikahan, dan pilihan keyakinan bisa bercabang dan melahirkan kerajaan-kerajaan baru, serta tokoh-tokoh legendaris yang membentuk sejarah kita. Dan ini baru sebagian kecil loh. Silsilah Prabu Siliwangi itu masih panjang banget dan akan kita bahas di lain waktu. Jadi jangan kemana-mana ya.